wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Artanosa Crossbreed. Salam Lohanes Nusantara. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara beternak lohan agar sukses. Cara ini banyak orang belum paham bagaimana cara beternaknya supaya sukses ya. Tonton sampai habis, jangan di skip nanti pada nggak ngerti. Bukan saya nyuruh kalian supaya nonton sampai habis, enggak. Pokoknya terserah kalian. Kalau misalnya ilmu ini berguna, kalian pengen tahu caranya, kalian nontonlah sampai habis. Nah, bagaimana caranya? Kalian siapkan ukuran akuarium lebar 50, panjang 70, tinggi 45. Nah, kalian siapkan ya akuariumnya. Diingat, lebar 50, panjang 70, tinggi 45. Ya, kalau beternak ikan lohan ini nggak usah besar-besar ininya, akuariumnya nggak usah 40 kali panjangnya 55, tinggi 45, nggak masalah. Yang penting jangan di atas 70 cm panjangnya. Nah, selanjutnya udah kalian siapkan akuarium itu, kalian isi air itu 3 hari sirkulasi, biarin kosong. Nah, sudah itu kalian sekat. Kalian sekat di akuarium yang saya sarankan panjang 70 itu kalian sekat bagi 2. Sedikit si betinanya nih seukuran cobek aja nggak apa-apa, seukuran cobek. Cobek gitu kan, pada tahulah. Seukuran cobek itu nggak masalah. Kalau bisa cobeknya agak sedang lah, nggak usah terlalu besar, yang sedang aja. Nah, udah kalian sekat. Kalian masukkan cobeknya dulu ke dalam akuarium. Kalian masukkan si jantan, baru kalian masukkan di sekat sebelahnya si betina yang ada cobeknya ya. Kalian masukkan betina yang ada di cobeknya. Cobek itu kan disekat bagi 2. Di paling kecil ruang yang seukuran cobek itu masukin cobek, betinanya dimasukkan ke dalam bagian cobek itu supaya merangsang cepat dia pembuahan telur. Biarin saja, nanti lama nggak usah dilihat-lihat. Nanti kalian paling 3 hari lihat, nanti 2 hari lihat, nanti lihat perkembangan si betina. Nah, saat si betina itu pennya sudah sangat besar, perutnya sudah sangat gendut, udah mau gesek-gesek dalam cobek itu baru kalian lepas. Saat dia mau nelur, jangan baru pen udah besar sedikit, perutnya belum gendut, udah kalian satuin, berantem dia karena birahinya sangat tinggi. Memang kalau beternak ini emang banyak resiko. Kalau nggak mati, luka nggak masalah. Si jantan yang paling bagus, jantanmu, kalau luka jenongnya disompel aja sama dia, nanti sembuh lagi. Kalau saya banyak itu udah sompel di sininya, jenongnya udah, bibirnya udah pecah-pecah, udah robek-robek, nggak masalah, nanti sembuh lagi. Udah kalian satuin, biarkan saja ya, jangan lupa dimatikan lampunya. Kalau dalam sistem ternak ini jangan dihidupin lampu, dimatikan saja lampunya biar dia lebih nyaman, lebih tenang. Itu jangan posisi kita ternak itu di dalam ruangan atau di tempat orang yang jarang lalu lalang. Sudah kalian satuin, sudah diakur, si betina ini bisa berantem ya. Kalau dia berantem 3 kali dia pukul, itu masih aman. Jangan berantem sekali aja udah sompel betinanya, kalian udah pisahin, jangan. Kecuali si betinanya memang sudah sangat takut. Itu seperti apa? Dia udah larinya kencang, hampir lompat-lompat. Itu baru kalian pisah lagi. Setelah itu udah kalian satuin, sudah akur. Nih kita proses akur ya. Kalau misalnya dia nggak akur, berarti kita harus cari betina lain. Itu aja.
3 kali dia pukul. Kalau misalnya masih dipukul terus itu berarti nggak jodoh. Kalau 3 kali dia dipukul tapi masih akur, udah bareng-bareng sama cobek, udah biarin aja, jangan dilihat-lihat, bentar-bentar dilihat, bentar-bentar dilihat, jadi risih dia. Nah setelah itu udah kalian sukses, udah dia bertelur, biarkan saja si jantannya itu masuk, gesek. Kebanyakan orang nggak tahu, gesek sekali, udah gesek ini si jantannya, udah pisahin, angkat telurnya. Jangan, bukan seperti itu cara beternak yang benar. Mungkin di teori ya seperti itu, tapi kalau aslinya pengalaman saya memerhatikan si lohan ini bisa jadi, dulu saya bisa jadi sampai 300 ekoran. Itu tuh bak 1, bak 2 itu bertumpuk. Nah, sudah dia gesek pertama, misalnya dia jam 11 gesek, jam 11 malam gesek sampai selesai, dia diam, udah diam, itu belum selesai gesek, pembuahannya itu masih setengah. Nah nanti jam-jam 2, jam 3 itu dia gesek lagi, udah gesek lagi di dalam telur itu. Nah digesek lagi, misalnya betinanya nakal, dia udah selesai nelur, betinanya nakal, diangkat aja betinanya. Nah itu kalau misalnya sudah gesek, udah selang 12 jam ya. Kadang ada yang dimakani telurnya, kalau dimakani telurnya si betinanya kalian cabut. Nah setelah itu udah kalian lihat dia gesek kedua kali si jantannya. Nah, jangan kalian angkat dulu, kalian kalian tunggu aja dia 3 kali gesek si jantan itu. Nah setelah si jantan itu 3 kali gesek, oh ya ini saya lupa kasih tahu tinggi air ya. Tinggi air itu kalau misalnya tingginya 50 atau 45 itu tuh tingginya itu paling 30-an. Nah 30-an aja kan tingginya, sama rata, mau tingginya berapa 30-an aja untuk tinggi air. Nah pakai mesin filter tapi yang sedang aja, jangan yang kencang, jangan yang besar. Nah setelah itu sudah dia proses gesek 3 kali si jantan ini, mungkin dia besok pagi ya. Nah minimal kalau misalnya jam 11 biarin aja kalian tidur aja, dia pokoknya dia mau gesek mau enggak terserah. Besok pagi kalian angkat, bukan si induknya yang kalian angkat, itu salah. Nah sebelumnya ini kan udah proses kalian ternak nih ya di akuarium nih, kalian harus siapkan dulu untuk telur itu dipindah. Siapkan dulu ukuran itu 40 kali 40, tinggi 45. Nah siapin kan, itu udah seminggu air itu udah sirkulasi, udah bersih, seminggu kasih garam, pokoknya udah seminggu. Nah setelah itu kalian angkat cobeknya pelan-pelan, ada airnya ya, harus ada airnya, dan cobeknya kalian masukkan ke akuarium yang sudah disiapkan itu, yang sudah bersih, yang segar. Masukin pelan-pelan, jangan sampai masukin goyang-goyang begitu, pelan-pelan aja. Nanti berdirikan cobeknya. Nah berdirikannya seperti ini, lihat videonya nih yang kok video apa ya, video sama gambar cara berdirikan cobeknya. Nah nanti di depan cobeknya itu dikasih aerator. Mesin filter tuh dikasih yang kecil aja, mesin filternya wajib mesin filter tapi yang ukuran kecil. Nah tinggi air itu untuk persiapan telurnya itu paling kalau tingginya 45 ya sama aja lah, 25 30 itu aja tinggi airnya. Nah setelah itu kalau bisa ya 25, lebih rendah nggak masalah, seukuran cobek itu berdiri nggak masalah, tapi selisihkan 3 jari. Nah sudah masuk ke dalam cobek itu, masuk ke dalam akuarium baru yang segar itu udah sirkulasi air itu seminggu atau 10 harian udah dalam itu, biarin aja dia berputar, aerator udah. Nanti dia berdirikan cobeknya, di depan cobeknya itu kan telur lengkungan. Nah pasin aerator itu di itu biar gelembung itu
kena bagian telur, nggak terlalu kena nggak masalah, pokoknya di dekat telur itu aerator itu, gelembung aeratornya. Nah setelah itu nanti kalian lihat ya gambarnya di awal, nanti saya kasih di awal aja gambar cara taruh cobeknya. Nah setelah itu biarin saja sudah. Nah sampai dia nanti netas. Ya kalau dia netas itu tuh banyak yang, misal kalau dia putih nanti dia bisa putih busuk, itu berarti nggak netas. Kalau masih hitam-hitam, masih ada bintik-bintik hitam kecil di telurnya, itu berarti netas, itu calon netas nanti. Dan tunggu aja. Nanti kebanyakan kan ada yang putih, kalau nggak putih semua nggak jadi, itu baru kalian angkat. Kalau misalnya ada yang hitam-hitam, itu jangan kalian angkat biarpun banyak putihnya, itu pasti jadi. Nah nanti dia jadi dia turun, nanti lalu dia kan goyang-goyang, nanti goyang-goyang mecahin telurnya. Nah nanti kalian dia turun jatuh, biarkan saja, kalau bisa di akuarium itu ditaruh-taruh batu. Nah ditaruh-taruh batu-batu pancawarna nggak masalah, biarpun dia terimpit-impit nggak masalah, biarin aja. Nanti suatu saat dia akan pembesaran. Nah kalau dia pembesaran sampai dia makan itu seperti apa, kan pasti kalian nanya makan itu seperti apa. Telur busuk itu jangan kalian buang. Nah, telur busuknya karena apa, nanti dia makannya telur itu. Nah, kalau kita itu asinya, jadi yang telur busuk itu jadi asi dia. Nah biarkan saja dikasih itu sampai dia nanti besar, nanti dia makannya telur itu, nanti lihatlah, maaf saya. Nah nanti udah besar, udah bisa berenang, baru kalian kasih cacing sutra. Kalian kasih aja di atas aja, taruhnya ada kan tempat makan cacing itu di kios ikan. Nah, kalian atas, di atasnya aja, pas sejajar dengan apa air itu. Nanti kalian masukin aja, nanti kan goyang-goyang. Nah, kalian kasih cacing sutra aja kalau dia udah mulai bentuk makan apa, udah bisa jalan, udah bisa ini, kasih cacing sutra aja. Mas kok kekecilan, nanti dia makan, tetap dia makan, tunggu aja. Tapi telur busuknya jangan kalian buang dulu, biarin aja di situ telur busuknya, nanti habis sendiri. Biarin aja, air itu memang bau, nanti bau telur itu, biarin aja, jangan kalian udah ini kalian cabut, nggak usah, biarin aja sampai lama, sampai dia udah ketemu tumbuh sirip ekor pintail. Nah, itu baru kalian kuras setengah, nanti isi air setengah, seperti itu. Gampang kan, cuma tekniknya yang nggak ngerti. Nah cuma itu yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya tentang beternak ikan lohan agar sukses. Itu diingat, itu kunci. Nah ikan itu tempat cobek itu dipindah pelan-pelan ke akuarium baru. Beternak ikan nggak usah besar-besar tanknya, nanti dia birahi, libing-libing terlalu jauh hantamnya nanti. Nah kalau saya akuarium itu nggak besar-besar, kalau bisa ya sepas sama dia aja, 40 kali 50, tinggi 45 nih, seperti itu. Biarpun ikannya segede-gede kapan ya nggak masalah, yang penting jangan ada ruang gerak dia, jadi orang tuh berdua aja. Nah itu semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat cetak ikan yang berkualitas. Tunggu video selanjutnya tentang cara merawat supaya ikan kalian tuh bagus-bagus nanti anakannya, tunggu saja.